Perang Korea merupakan konflik bersenjata antara Korea Selatan dan Korea Utara yang meletus pada tanggal 25 Juni 1950 sampai tanggal 27 Juli 1953. Perang ini merupakan pertama kalinya konflik besar terjadi selama Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Juga disebutkan sebagai perang yang dimadatkan dengan sekutu Korea Selatan adalah pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Sedangkan sekutu Korea Utara adalah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Jutaan korban jiwa gugur akibat dari meletusnya Perang Korea, bahkan seluruh semenanjung Korea mengalami kehancuran yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Perang Korea bermula sejak kekalahan Jepang pada sekutu pada Perang Dunia II yang menyebabkan pemisahan Korea menjadi dua bagian. Pemisahan bagian Korea ini diprakarsai oleh Amerika Serikat pada perjanjian Potsdam yang berlangsung selama Juli sampai Agustus 1945 yang bertentangan dengan keputusan dari perjanjian Kairo yang menyatakan jika Korea harus menjadi negara yang merdeka. Putusan pemisahan Korea ini diambil tanpa adanya diskusi bersama pihak Korea. Karena Amerika telah memisahkan bagian Korea dan mengambil Korea Selatan sebagai wilayah yang didukung dan didoktrin mengenai paham liberalisme dan kapitalisme dalam Perang Dingin, Uni Soviet pun tidak kalah dari Amerika dengan mendukung dan mendoktrin paham komunisme dan sosialisme kepada Korea Utara. Korea Selatan memilih Shin Man-ree sebagai presiden pertama dari Republik Korea Selatan pada 20 Juli tahun 1948 dan Kim Il-sung diangkat sebagai pemimpin pertama di Korea Utara. Kebencian Korea Utara yang diarahkan pada Korea Selatan dan Amerika pun bertambah pada pengakuan pemerintahan yang sah pada Korea Selatan yang disahkan pada sidang umum PBB bulan Desember 1948. Akibat dari kebenciannya tersebut, Kim Il-sung sangat berambisi untuk menggabungkan Korea kembali. Pada April 1950, Kim Il-sung meminta Joseph Stalin, pemimpin dari Uni Soviet, untuk mendukung keinginan Kim Il-sung untuk menggabungkan Korea. Setelah Stalin menyetujui untuk mendukung Korea Utara tanpa ikut intervensi, Il-sung menghubungi Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis di Beijing, dan meminta dukungan yang sama yang juga disetujui oleh Mao Zedong. Pada tanggal 25 Juli 1950, Tentara Rakyat Korea Utara atau NKPA telah bergerak ke selatan dan melintasi perbatasan Korea Utara dan Selatan menggunakan tank 34 buatan Soviet, mengejutkan pihak Korea Selatan yang tidak menduga adanya penyerangan dari Korea Utara. Dengan singkat, NKPA telah mengambil alih Seoul yang menjadi ibu kota Korea Selatan dan menyeberangi Sungai Han terus ke arah barat menuju Sungai Kum. Dilanjutkan ke selatan menuju Daejeon dan Daegu. Amerika Serikat yang mengetahui alasan invasi Korea Selatan, salah satunya adalah untuk menyebarkan paham komunis ikut membantu Korea Selatan dalam melawan Korea Utara. Presiden Harry S. Truman selaku presiden dari Amerika Serikat memerintahkan pasukan Amerika untuk mengevakuasi penduduk Korea Selatan. Selain itu, Amerika juga mengusulkan resolusi kepada PBB yang diterima oleh PBB, yakni resolusi agar pasukan dari Korea Utara diharap untuk menarik diri dari Korea Selatan. Akan tetapi, Korea Utara tidak mendengarkan dan terus memerintah pasukannya untuk bergerak ke selatan. Karena merasa cemas, Truman memberikan wewenang kepada Jenderal Douglas MC Arthur untuk mengirim pasukan darat Amerika ke Korea Selatan. Divisi Infanteri ke-24 yang dibantu dengan Angkatan Udara ke-5 masih belum cukup untuk menghentikan NKPA. Di akhir bulan Juli tahun 1950, PBB menyerukan untuk membantu Korea Selatan memenangkan perang dengan Korea Utara. Jenderal MacArthur berusaha mengambil alih kembali Seoul yang operasi pengambil alihan ini dimulai pada tanggal 15 September 1950 dengan operasi Chromite sebagai strategi yang digunakan. Strategi Chromite ini berupa pendaratan pasukan amfibi atau marinir di tempat yang telah ditentukan, yakni pelabuhan pantai bagian barat Incheon. Wilayah ini juga telah dikepung oleh pasukan lain yang disebut X-Corps. Kedua pasukan ini berhasil mengambil alih Incheon dan lapangan terbang Kimpo, dan akhirnya di bulan Oktober Seoul berhasil diambil alih kembali. Melihat kemunduran Korea Utara ini, Amerika Serikat meminta izin untuk menduduki Korea Utara dan menyatukannya kembali dengan Korea Selatan dan diizinkan oleh PBB. Pasukan PBB dan pasukan Korea Selatan pun bergerak menuju Korea Utara. Pasukan yang bergerak menuju ke utara tersebut bentrok dengan pasukan dari Cina pada pertengahan bulan Oktober 1950 karena telah memasuki wilayah Korea Utara. Pada 23 November 1950, kurang dari 200.000 pasukan Cina menghadang jalur pasukan PBB dan memukul mundur pasukan tersebut, sehingga menyebabkan Walker menarik mundur pasukannya yang tersisa lewat jalur laut. Di sebelah timur, pasukan X-Corps juga terpukul mundur oleh serangan Cina ditambah dengan cuaca yang menurun hingga hampir menyentuh minus 40 derajat Fahrenheit. Pasukan PBB berhasil merebut kembali Seoul pada 27 Maret 1951 di bawah pasukan Angkatan Darat ke-8 dengan Jenderal Matthew Berwick yang menggantikan Jenderal Walker karena telah tewas. Pasukan ini terus maju ke utara sehingga mencapai perbatasan dan membangun garis Wyoming dan Kansas yang akan digunakan sebagai rute utama untuk perlawanan perang. Pada akhirnya, tanggal 27 Juli 1953, terdapat perjanjian untuk saling gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea, yang ditandatangani di Panmunjom, Semenanjung Korea. Gencatan senjata ini ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing pihak yang terjun dalam perang, Jenderal William K. Harrison dan Jenderal Mark Clark dari PBB. Di pihak Republik Rakyat Cina ada Marsikal Peng Dehuai yang mewakili. Di Korea Utara ada Marshal Kim Il-jung dan Jenderal Nam Il. Dan tidak ada wakil dari Korea Selatan yang menandatangani perjanjian. Setelah perjanjian ini diputuskan untuk adanya batas wilayah baru yang memberikan Korea Selatan tambahan wilayah.
seluas 1.500 mil persegi dan menciptakan contoh demilitarisasi seluas 2 mil antara Korea Selatan dan Korea Utara.